I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it claim. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Hidayat. Saya dari kelas 1 PBSI. Di sini saya akan mereview novel dan mereview teks naskah drama. Judul Filosofi Kopi, karya Dewi Lestari. Nah, Filosofi Kopi ini bercerita tentang persahabatan Jody dan Ben. Nah, perjalanan mereka yang memutuskan untuk menjual kedai mereka dan berkeliling Indonesia demi membagikan kopi terbaik. Petualangan keduanya bersama mobil kombi Filosofi Kopi pun menemui jalan buntu. Ben adalah seorang anak petani kopi yang sejak kecil dibesarkan di sebuah perkebunan kopi. Namun ada kejadian yang membuat ayahnya tidak menyukai kopi lagi. Pada usia 12 tahun, Ben meninggalkan ayahnya untuk pergi ke Jakarta. Di sana, Ben bertemu dengan Jody. Keduanya pun langsung akrab dan mereka pun bersahabat baik. Ben tinggal dan diasuh oleh orang tua Jody. Ketika dewasa, mereka membuat sebuah kedai kopi di mana kedai tersebut bernama Filosofi Kopi. Namun, semua tidak berjalan dengan mulus. Suatu hari hutang yang bernilaikan ratusan juta mengancam keberadaan kedai kopi yang dibangun oleh Ben dan Jody. Nah, kemudian Ben ini mengelilingi dunia untuk mencari kopi yang terbaik supaya bisa melunasi hutang dan mensukseskan kafe yang dibangun dengan sahabatnya itu. Nah, di saat Ben menemukan kopi yang terbaik dan telah sukses, datanglah seorang kakek yang memesan dan berkata bahwa kopinya lumayan baik, namun beda sedikit, lebih enak dibandingkan dengan yang di Jawa. Terus Ben merasa tersakit karena ia telah berusaha untuk mencari kopi yang terbaik, dan Ben menanyakan alamat kopi yang terbaik itu kepada kakek. Kemudian Ben pergi bersama Jody di Jawa dan meninggalkan Jakarta. Nah, sampai di Jawa, Ben dan Jody mengobrollah dengan pemilik kopi terbaik tersebut dan berdiskusi untuk kerjasama, dan Bapak Sewu itu mensetujui untuk kerjasama bersama Ben dan Jody. Ending dari cerpen Filosofi Kopi tersebut, akhirnya Ben dan Jody berhasil melunasi utang-utang mereka yang telah membangun untuk kedai kopi, dan kemudian Ben telah menemukan kopi yang terbaik untuk dijual di kedai kopi itu. Nah, yang kedua ini naskah drama tentang Lena Tak Pulang. Lena Tak Pulang ini karya Muram Batubara. Sinopsis dari Lena Tak Pulang tersebut menceritakan kegelisahan kedua orang tua karena anaknya bernama Lena tidak pulang selama 4 hari. Nah, di saat menunggu kedatangan Lena, ayah dan ibu Lena dikejutkan oleh 2 tamu yang datang ke rumah. Tujuan kedua tamu tersebut datang ke rumah yang satunya adalah untuk menagih hutang, dan tamu yang kedua datang ke rumah Lena untuk menyatakan perasaannya kepada Lena. Nah, di saat hari ketiga, Lena akhirnya pulang, dan Lena memberikan alasan karena kabur dari rumah adalah ia merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Tetapi di sisi lain, orang tuanya bukan tidak memperhatikannya, karena
orang tuanya tidak ingin mengekang anaknya. Jika mengekang anaknya nanti akan menjadi-jadi. Jadi kedua orang tua tersebut berada di posisi serba salah karena jarang mengobrol dengan anaknya sehari-hari dan tidak mengerti apa yang diinginkan anaknya. Ending dari drama Lena Tak Pulang ialah akhirnya orang tua Lena menjelaskan kepada Lena karena orang tuanya Lena tidak ingin mengekang anaknya karena kalau Lena dikekang orang tuanya takut dia tidak akan suka karena hal tersebut pernah terjadi di masa muda kedua orang tuanya dan akhirnya orang tua tersebut meminta maaf kepada Lena karena tidak pernah punya waktu untuk mengobrol dengan anaknya. Dan mereka pun saling memaafkan dan menangis terharu. Yang ketiga adalah naskah drama tentang matahari di sebuah jalan kecil. Nah, sinopsis tersebut menceritakan tentang si Mbok, si penjual pecel. Ia berkeliling di jalan kecil dan kemudian tiba-tiba ramai pembeli di jalan tersebut. Nah, warga di jalan kecil tersebut dan si Mbok mengobrol satu sama lain. Kemudian datanglah si pemuda ini dengan beralasan membeli pecel tersebut, tetapi di saat membayar, pemuda tersebut beralasan dengan tidak membawa uang. Nah, kemudian tiba-tiba warga satu persatu menanyakan kepada si Mbok, ada apa ini? Apa yang terjadi? Nah, kemudian si Mbok menjelaskan situasi yang terjadi bahwa pemuda tersebut tidak membawa uang dengan beralasan lupa membawanya. Nah, si pemuda itu izin kepada si Mbok untuk pulang ke rumah dan mengambil uang, dan ternyata si Mbok memiliki trauma karena takut ia tidak akan kembali kepada si Mbok dan membayar apa yang sudah ia beli. Kemudian warga mendesak si pemuda tersebut agar berkata jujur. Nah, pemuda tersebut itu tidak berkata jujur dan dianggap pembohong oleh warga. Kemudian warga sepakat untuk melepaskan baju si pemuda itu untuk menjamin bahwa ketika ia pulang ke rumah dan membawa uang tersebut, ia dapat mengembalikan pakaian tersebut jika sudah menerima uangnya. Nah, di saat warga sudah pulang, barulah si pemuda tersebut berkata jujur kepada si Mbok bahwa uangnya tidak ketinggalan. Nah, dia bercerita terpaksa berbohong seperti itu karena sudah tidak makan 4 hari selama ia datang ke jalan kecil tersebut. Nah, kemudian setelah si Mbok mendengar cerita tentang betapa pedihnya hidup si pemuda tersebut, si Mbok pun berubah pikiran dan mengambil pakaiannya yang tadinya dititipkan oleh warga. Kemudian mengembalikannya kepada pemuda itu dan memaafkan semua perbuatan yang telah dilakukan si pemuda tersebut. Nah, alasan ia memaafkan si pemuda tersebut karena ia teringat kepada anaknya yang sedang dipenjara di dalam sel karena anaknya tersebut mengambil atau mencuri barang orang lain. Nah, yang keempat adalah novel Ronggeng Duku Paruk. Nah, sinopsis Ronggeng Duku Paruk ini menceritakan tentang serintil gadis muda yang masih perawan yang amat cantik, penampilannya dijadikan ronggeng di pedukuhan tersebut.
Rintil memiliki 3 sahabat yang dari kecilnya, yaitu Rasus, Warta, dan Darsun. Mereka sama-sama yatim piatu dibesarkan oleh kakek neneknya. Karena beberapa tahun yang lalu ada beberapa kejadian di pedukuhan Duku Paruk tersebut. Nah, kejadian yang menimpa Duku Paruk ialah keracunan makanan tempe bongrek yang dibuat oleh ayahnya Serintil. Nah, pada saat itu ayahnya Serintil tidak melakukan kejahatan untuk meracuni semua warga, tetapi racun itu berasal dari ragi yang sudah basi. Ayah Serintil tidak tahu bahwa ragi tersebut beracun. Nah, semua warga saling menuduh ayah Serintil. Bahkan kakeknya Serintil pun ikut menuduh ayahnya Serintil, tetapi ayahnya Serintil berusaha meyakinkan warga bahwa dia tidak mempunyai niat untuk melakukan meracuni warga. Nah, untuk membuktikan tersebut agar warga percaya kepada ayahnya Serintil kemudian memakan tempe bongrek tersebut. Awal mulanya tidak ada reaksi apapun, tetapi beberapa saat kemudian reaksi itu muncul. Kedua ayah Serintil dan ibunya tersebut mukanya mulai pucat dan sangat lemas, tidak berdaya. Dan kemudian mereka berdua meninggal. Nah, setelah beberapa saat kemudian si Serintil dibawa oleh kakeknya dan diurus dengan baik sampai besar. Kemudian jadilah Serintil gadis yang paling cantik di desa tersebut. Nah, setelah Serintil dijadikan ronggeng di pedukuhan tersebut, si Serintil ini dan Rasus tersebut saling menyukai satu sama lain, tetapi si Rasus belum yakin bahwa menyukai Serintil itu benar-benar suka atau memang terlihat mirip wajahnya dengan ibunya itu. Nah, Serintil ini belum sadar bahwa si Rasus tersebut menyukai dia. Nah, setelah dia menjadi ronggeng itu, ada beberapa syaratnya, yaitu salah satunya keperawanan Serintil itu harus diambil oleh orang lain. Nah, setelah Rasus mendengar rumor tersebut, Rasus tidak menerimanya. Kemudian ia hampir mengajak Serintil kabur, tetapi Serintil tidak mau karena Serintil Serintil tergiur dengan emas 2 ringgit perak. Nah, setelah semuanya terkabul, maksudnya setelah keperawanan Serintil diambil dan Serintil mendapatkan emas, kemudian ada suatu kejadian di desa Duku Paruk ini. Terjadi perampokan dan si Rasus sudah menjadi tentara. Ia datang setelah menghilang melindungi di pedukuhan Paruk tersebut. Nah, setelah itu beberapa emas Serintil diambil oleh perampok tersebut, tetapi untungnya Serintil selamat, tidak disentuh oleh perampok tersebut. Dan beberapa saat kemudian si
Serintil dan Rasus Serintil dan Rasus itu sepakat untuk meninggalkan pedukuhan Faruk tersebut dan berniat untuk menikah karena mereka sudah saling menyukai satu sama lainnya. Dan Serintil dan Rasus itu pergi mengunjungi nenek Rasus untuk meminta izin bahwa mereka akan menikah. Kemudian si Rasus dengan senangnya ia pergi dengan seorang wanita yang dicintainya, tapi ia tetap dendam kepada Duku Faruk karena ia telah menyakiti Serintil dan memanfaatkan Serintil sebagai diperjualbelikan dengan motif untuk menjadikannya ronggeng. Dan Serintil setelah menikah dengan Rasus itu memutuskan untuk berhenti menjadi ronggeng di Duku Faruk tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.